Pemerintah bersiap mengantisipasi kepadatan arus mudik jalur darat terutama untuk pergerakan ke wilayah timur. Waktu mudik ditetapkan mulai dari 22 April, tepat satu pekan lagi. Dan ini dinilai terutama tanggal 28 April sampai tanggal 1 Mei dinilai sebagai waktu rawan karena ada jutaan kendaraan bergerak dalam waktu yang bersamaan. Pemerintah akan menerapkan kebijakan satu arah dan juga ganjil genap yang akan berlaku mulai 28 April. Pertanyaannya apakah ini akan efektif? Dan kemudian cukupkah waktu sosialisasi yang tinggal 2 minggu ini? Dan sudah bergabung narasumber saya sore hari ini secara virtual ada Kombes Pol Edi Junaidi, Kabak Ops Korlantas Polri. Pak Edi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Iya, Pak Edi masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi juga masih dalam perjalanan melakukan pantauan sepanjang hari ini ya, Pak Edi ya? Iya, tadi kami mendampingi Bapak Kakor Lantas dengan Bapak Menhub melakukan pemantauan di sekitar Cikampek. Baik, saya berikutnya sapa juga Pak Joko Setiowarno, Kabid Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Joko, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sore hari ini. Saya ke Pak Edi dulu, ini pertanyaan banyak orang Pak, apalagi kemarin sudah disampaikan rencana strateginya. Termasuk adalah one way dan ganjil genap. Pertanyaan banyak orang sekarang, bagaimana itu akan bisa efektif di lapangan Pak Edi? Baik, begini Mbak Putri. Kami menyampaikan bahwa kita tidak tiba-tiba untuk melakukan atau memberlakukan pelaksanaan ganjil genap. Namun demikian kita juga menimbang dengan data yang ada, dengan pengalaman pada tahun 2018, 2019, sehingga kita melakukan kebijakan atau menentukan cara-cara bertindak atau rekayasa lantas sampai dengan ke pelaksanaan one way dan bersamaan dengan ganjil genap. Demikian. Iya, saya yakin polisi juga sudah melakukan simulasi kemudian dengan Kementerian Perhubungan. Tapi kalau kemarin mengutip dari pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi dalam konferensi pers, ada sekitar 23 juta kendaraan pribadi kalau tidak salah ya Pak Edi yang akan bergerak. Betul. Itu artinya akan padat sekali jalanan. Lalu simulasinya sekarang apakah sudah diperhitungkan? Katakanlah ada bottleneck di salah satu titik di tol Trans Jawa ini yang akan paling padat diprediksi. Lalu berapa lama itu akan terurai Pak Edi? Baik, begini Mbak Putri. Jadi kita sudah melakukan dari data-data yang ada, kita sudah menskenariokan yang nanti kita tentukan dengan cara bertindak. Apabila kita tidak melakukan intervensi sama sekali Mbak Putri, ini VCR-nya itu akan pada satu poin ke atas. VCR itu apa Bapak? Perbandingan antara? Perhitungan daripada volume arus yang terjadi pada saat di ruas jalan tersebut. Kalau kita tidak melakukan intervensi dengan rekayasa lalu lintas yang ada, ya itu akan poinnya akan satu ke atas, 1 sampai dengan 1,8. Ini dimungkinkan nanti akan terjadi stuck atau akan terjadi kemacetan. Namun apabila skenario kedua kita hanya melakukan dengan pengalihan arus atau pengaturan arus untuk untuk sumbu 3 ke atas, ini akan turun. Demikian juga apabila kita melakukan skenario ditambahkan dengan CB kontraflow, ya ini juga akan turun lagi. Namun apabila ditambahkan dengan one way, diharapkan ini nanti poinnya VCR-nya akan turun pada 0,8. Namun apabila ditambahkan lagi dengan ganjil genap, harapannya itu nanti akan turun pada 0,6 sampai dengan 0,7. Ini akan lebih semut para masyarakat pemudik untuk melakukan perjalanan. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Joko sekarang. Pak Joko, strategi bagaimanapun memang harus disiapkan karena sudah ada prediksi angka peningkatan yang luar biasa setelah 2 tahun mudik dibatasi. Tapi sekarang Pak Joko, bagaimanapun polisi, rekan-rekan polisi di lapangan nanti akan berjaga, rekan-rekan polisi, Kementerian Perhubungan, bagaimanapun juga akan menghadapi psikologi para pemudik, yang itu biasanya menjadi soal. Ada apa yang kemudian Anda lihat yang kemudian terjadi pada 2019 dan 2018 kemarin? 2018, 2019 itu memang lebih baik pada 2019 ya. Karena pertemuan 2018 itu kan Transjakarta baru terhubung. Betul. Sehingga euforia menggunakan jalan tol itu luar biasa. Pada saat itu juga banyak yang istirahat di bahu jalan. Betul. Namun itu diperbaiki pada 2019 jauh lebih baik. Nah, saya kira kalau melihat pergerakan mobilitasnya itu
hasil prediksi dari hasil survei dari Badan Litbang yang ketiga itu ya lebih kurang hampir sama dengan tahun 2019. Namun ini memang masyarakat masih mengidolakan jalan tol sebagai alternatif pilihan utama mereka. Iya, betul. Ya, pilihan non-jalan tol itu masih kurang. Oleh sebab itu sebenarnya kalau melihat 2019 banyak pengalaman, kami juga melihat di lapangan justru yang melalui jalan non-tol itu jauh lebih lancar. Non-tol sepi ya Pak ya? Jadi inilah yang mungkin nanti lebih masyarakat, jangan semuanya nanti jalan tol. Ya, non-tol pun sebenarnya sekarang sudah bagus. Iya. Cuma masalahnya ke jalan tol itu dia bersama dengan sepeda motor, itu yang biasanya pengemudi agak malas dengan sepeda motor. Ini jadi problem di kita. Betul. Dan prediksi pemotor tahun ini ada sekitar 16 juta ya Pak Edi, betul? Betul, 16 sampai dengan 17 juta Mbak Putri. 16 sampai 17 juta. Bagaimana itu di lapangan akan mengontrolnya Pak Edi? Katakanlah jalur yang paling dekat di wilayah DKI Jakarta, katakanlah keluar DKI Jakarta, Kalimalang itu biasanya betul-betul luar biasa dan bisa tertahan berjam-jam itu para pemotor di sana. Iya, itu tahun kemarin juga demikian, Mbak Putri. Iya. Ya, tahun kemarin kebetulan saya ada di sana juga demikian. Namun demikian kita sudah menyiapkan rekayasa maupun cara bertindak. Iya. Bagaimana nanti dari Kedung Waringin perbatasan Bekasi dengan Karawang Tanjung Pura, ya nanti di situ kita apabila ada kepadatan R2, kita sudah menyiapkan jalur alternatifnya, ya. Termasuk juga nanti ada petugas yang melakukan penjagaan di situ, melakukan pemantauan di situ. Kita juga siapkan rambu-rambu perambuan, kita juga siapkan lokasi-lokasi tempat peristirahatan dan lain sebagainya. Tentunya CBCB demikian diharapkan akan memperlancar daripada kendaraan arus roda 2 yang melewati jalur Pantura. Ya. Pak Edi, soal kebijakan ganjil genap tadi, apakah ada penilangan untuk mereka yang melanggar? Untuk pelaksanaan ganjil genap tidak ada, Mbak Putri. Jadi kami sampaikan, kami jelaskan, kami tegaskan bahwa untuk pelaksanaan ganjil genap besok tidak ada penilangan sama sekali. Dan kita tidak ada penyekatan sampai dengan tidak ada pemutarbalikan. Demikian. Oke, lalu apa alternatifnya? Kalau misalnya ada tanggal ganjil yang melintas adalah kendaraan genap, akan diapakan oleh polisi? Iya, jadi Mbak Putri, makanya itu pemerintah dalam hal ini kepolisian bersama-sama dengan stakeholder terkait kita sudah mensosialisasikan sejak awal. 2 hari yang lalu sudah sudah disampaikan tanggalnya, waktunya dan lain sebagainya. Kita juga mengajak masyarakat untuk tidak melanggar daripada aturan yang sudah ada. Ini untuk kepentingan bersama. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memilih, Mbak Putri. Karena waktu sudah ada. Bisa memilih, saya akan berangkat kapan ini waktunya. Saya akan memilih lewat jalur mana ini. Apakah saya akan memilih lewat jalur tol, kita lewat Pantura, atau kita lewat jalur tengah, kita lewat jalur selatan. Kami mendapatkan informasi bahwa jalur selatan sudah bagus sekali, sudah dipergunakan, termasuk juga perambuan dan lain sebagainya. Masalahnya untuk ganjil genap ini kan kemudian sudah ada suara-suara keluhan, ini bagi mereka yang mudiknya berasal dari jauh, katakanlah dari Pulau Sumatera kembali ke Pulau Jawa. Katakanlah misalnya mobilnya ganjil kemudian harus mencocokkan dengan jadwal ganjil genap itu, mereka khawatir ada kos yang kemudian harus dikeluarkan lagi. Harapannya itulah Mbak Putri, makanya diharapkan masyarakat juga sudah prepare dari awal ya. Kalau saya akan masuk nanti dimulainya ganjil genap pada saat mudik di kilometer 47 dari Sumatera sudah bisa menghitung. Saya berarti harus berangkat jam segini sehingga saya masuk waktunya nanti pelaksanaan one way saya bisa masuk gitu. Ini harapan daripada kita Mbak Putri. Oke, baik. Saya ke Pak Joko sekarang. Pak Joko, strategi-strategi yang kemudian saat ini dipilih dan akan dilakukan pemerintah, apakah menurut Anda sudah kira-kira akan bisa cukup nanti mengurai kepadatan yang akan terjadi? Dan juga jangan lupa ada beberapa alternatif yang baru saja diresmikan kemarin oleh Presiden Joko Widodo, terutama untuk jalur di wilayah Pantura. Apakah kira-kira itu sudah cukup akan mengurai, Pak Joko? Begini, itu ada studi tahun 2010 oleh Menko Ekonomi, itu menyebutkan dari perhitungannya bahwa kalau mau lancar seperti sekarang itu butuh 8 lajur. 8 lajur. Sekarang sudah dia 8 lajur, 4 di non yang tol 4. Namun kan itu tidak mungkin diselenggarakan semua. Betul. Artinya kalau mudik ini mesti masyarakat juga paham bahwa tidak selancar non mudik. Ya, itu ada pendatang
itu tentunya tidak seperti sebelum ada jalan tol. Ya. Jalan tol itu juga menambah kapasitas. Artinya memang kita melihat kondisi 2019 besar lah ketimbang sebelum ada terhubung jalan tol ini. Ini sudah menambah itu. Makanya ini kita butuh juga sebaran orang untuk mudik. Ini biar tidak menumpuk pas tanggal 29 kalau lihat masyarakat ya. Sebelum itu sudah ada yang mau bergerak atau dia menggunakan angkutan umum. Katanya mudik gratis itu salah satu cara sebenarnya untuk mengurai kendaraan umum, terutama sepeda motor. Artinya Pak Joko, kalau misalnya Anda mengatakan soal studi itu, jalan mau disiapkan sebanyak apapun bisa jadi tidak bisa menampung ketika semua orang bergerak secara bersamaan gitu ya Pak? Ya, apalagi kan kalau dia menggunakan angkutan umum, kalau dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dia akan menjemput lagi. Nah itu searah semua mereka tidak bisa kembali. Nah memang ini kalau ditetapkan kontraflow itu ada satu lajur yang bisa diberikan untuk yang bisa kembali. Jadi bisa menjemput yang menggunakan angkutan umum. Jadi alternatifnya sekarang menurut Anda, kalau misalnya para pemudik tidak mau repot kena ganjil genap atau one way, tidak mau juga terkena kemacetan, jadi atur waktu mudiknya. Tidak ada yang lain gitu ya Pak Joko? Ya, kira sekarang kalau mengatur waktu mudik itu sudah bisa. Kata-kata, kalau saya lihat dari hasil survei itu, banyak yang mau bergerak itu siswa pelajar ya. Nah itu kuliahnya itu yang tatap mukanya diganti online aja sehingga mereka bisa bergerak dulu kan, seperti pelajar dan sebagainya. Itu kan salah satu cara juga untuk mengurai. Kemudian mungkin THR-nya jangan mepet lebaran lah, kalau hijau sedikit gitu ya. Iya, betul. Bisa bergeraknya jadi tidak menunggu pada satu tanggal tertentu. Oke, baik. Saya ke Pak Edi terakhir. Pak Edi, bagaimana nanti kemudian strategi ini kadangkala ini lebih mudah terlihat di kertas daripada kemudian di lapangan. Karena di lapangan ada faktor lain yaitu psikologis pemudik dan juga psikologis para petugas. Ya, sudah mudik dari jauh, petugas juga sudah lama berjaga, sama-sama capek. Lalu apa nanti yang langkah yang akan diambil atau yang akan diantisipasi, Pak Edi? Baik, jadi begini Mbak Putri, kita memang dari Korlantas dan jajaran sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama dimulai dari survei, dimulai dari rapat koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan diskusi, melaksanakan tactical program, bagaimana nanti pelaksanaan CB ini bisa implementasinya bisa berjalan dengan baik. Untuk itu dengan kemarin sudah kita rumuskan cara-cara bertindak kita, baik mulai dari pengalihan arus, mulai dari kontraflow, one way sampai dengan bersamaan dengan nanti pelaksanaan ganjil genap. Ya tentunya ini akan kita masifkan masalah sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat yang saya sampaikan tadi, masyarakat bisa mengerti dan bisa memilih waktunya itu tadi Mbak. Setuju tadi waktunya bisa dipilih, terus sudah bisa menentukan seandainya memang dia dengan memang kendaraan pribadi, silahkan memang mau pakai jalur tol, pakai utara, pakai tengah, pakai selatan, atau yang tadi dikatakan sama Pak Joko, menggunakan moda transportasi umum itu akan lebih bagus lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita lihat nanti bagaimana masa mudik lebaran akan dimulai pada tanggal 22 April, betul ya Pak? Tepat 1 pekan lagi. Jadi semoga ini atau strategi aturan yang kemudian diambil oleh Korlantas Polri sudah tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemudik. Pak Edi, Kombes Pol Edi Junaidi, Kabak Ops Korlantas Polri. Pak Edi, terima kasih banyak sore hari ini, dan juga Pak Joko Setiowarno, Kabid Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.